Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, luka Anda telah mengering tetapi lebih baik untuk membalutnya. Keluargaku memiliki obat medis yang sangat istimewa. Itu sangat efektif untuk cedera eksternal dan tidak akan meninggalkan bekas luka, ucap Qian Ning benar-benar mulai menangani luka-luka di Xiaozan. Xiaozan dengan hati-hati memperhatikan wajah Qian Ning. Dia memandang dengan penuh perhatian pada gadis cantik yang dengan lembut membalut lukanya. Seolah-olah dia sedang bermimpi. Qian Ning, tahukah Anda bahwa saya sudah membunuh semua monster-monster darah? Membunuh 2 monster darah bintang 9 dan 1 bintang 9 menengah yang disebut Raja Darah, ucap Xiaozan. Cih, bukankah itu dilakukan oleh Xiaoyan dan Anda hanya membunuh bintang 8? Ucap Ziyin dengan acuh tak acuh. Xiaozan hanya tersenyum malu dan menggaruk kepalanya. Raja Darah terbunuh, teriak Penatua Zi dengan ekspresi terkejut. Penatua Zi, mereka telah membunuh semua monster darah. Bahkan dia juga membunuh salah satu Raja Darah. Bukankah itu hal yang sangat bagus untuk kita, ucap Qian Ning. Penatua Zi menggelengkan kepala lalu berkata, itu bukan hal yang baik. Saya takut jika Dewa Darah lainnya mengirim pasukan yang lebih kuat untuk menghancurkan suku kita. Dengan kekuatan kita sekarang kita tidak mungkin bisa melawan mereka, ucap Penatua Zi. Penatua Zi, tidak perlu khawatir, selama kami di sini kami tidak akan membiarkan monster darah bertindak sesuka hatinya. Selain itu saya juga ingin menghancurkan mereka semua, ucap Xiaoyan. Mendengar ini Penatua Zi tersenyum pahit, dia melihat Xiaoyan dengan penuh kekaguman yang luar biasa. Hanya dengan 6 orang mereka mampu membunuh 100.000 monster darah. Dan bahkan dia mampu membunuh salah satu Raja Darah. Itu sudah membuktikan jika Xiaoyan memiliki kemampuan untuk memusnahkan seluruh monster darah. Sekarang kita harus bergegas ke Rawa Peri untuk mengambil buah 9 kehidupan. Jika menunda lebih lama lagi saya khawatir ayah Anda tidak akan mampu bertahan, ucap Xiaoyan kepada Qian Ning. Xiaoyan, saya mengetahui jalan pintas menuju Rawa Peri. Tetapi jalan itu penuh dengan bahaya. Apakah Anda bersedia mengambil jalan itu, ucap Penatua Zi. Oh, kalau begitu tolong katakan, ucap Xiaoyan, jika Anda ingin mencari Rawa Peri secepat mungkin Anda harus menggunakan arus bawah. Arus bawah memang terkenal karena bahayanya, tapi hanya itu yang terdapat lubang cacing yang mengarah langsung ke Rawa Peri. Jika Anda mengambil jalan lain itu akan menghabiskan waktu 1 tahun untuk tiba di Rawa Peri, ucap Penatua Zi. Penatua Zi, meskipun ada beberapa orang telah berhasil melewatinya. Tapi rumor mengatakan di dalam lubang cacing terdapat monster yang mampu menelan apapun. Akan sangat berbahaya jika Tuan Xiaoyan mengambil jalan itu, ucap Qian Ning. Mendengar ini Xiaoyan teringat ketika dia akan menuju ke benua Dodi untuk pertama kalinya. Pada saat itu Xiaoyan bertemu dengan sosok monster misterius di ruang kehampaan. Apakah sesuatu yang kuat itu merupakan monster ini? Ketika Xiaoyan dan yang lainnya cemas akan lubang cacing, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang memekakkan telinga. Mereka melihat di sepanjang jalan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat ini ada kekuatan yang sangat kuat mendekati Putri Qian Ning dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Kedua penjaga bergegas untuk melindungi Putri Qian Ning. Penatua Zi yang merasakan ini dia dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia tidak mengharapkan jika monster darah akan melakukan balas dendam dengan sangat cepat. Apakah kecepatan ini salah satu dari Dewa Darah? Jika dia berani datang maka saya akan membuatnya menjadi daging busuk, ucap Xiaoyan mendengus dingin. Ketika Xiaoyan bersiap untuk bertarung tiba-tiba Putri Qian Ning berkata, mereka bukan dari monster darah, tetapi mereka berasal dari ras naga, ucap Qian Ning. Ras naga, mengapa ras naga menuju ke sini, ucap terkejut Penatua Zi. Pada saat yang sama kedua sinar ungu semakin mendekat dan sosok mereka semakin jelas atas kelompok Xiaoyan. Ziyan dengan sinar ungu itu terkejut saat melihat Xiaoyan yang berada dalam kerumunan. Segera dia berteriak dengan keras, Xiaoyan, mengapa Anda sudah tidak mengenal saya, teriak sosok dengan sinar ungu itu.
Yang ternyata Zian, Xiaoyan yang melihat sosok ini matanya terbelalak. Dia sebenarnya gadis kecil yang selalu menemani Xiaoyan di benua Daoqi. Wajah Zian dipenuhi dengan kegembiraan, Zian dengan cepat menuju ke arah Xiaoyan. Sebelum Zian mencapai tempat Xiaoyan, tiba-tiba Xiaoyan merasakan dua energi yang kuat sedang mendekati mereka. Tampaknya ini adalah musuh yang sebenarnya, gumam Xiaoyan. Setelah kata-kata Xiaoyan jatuh, terungkap dua sosok dewa darah yang juga muncul setelah ras naga. Mereka berdua berada di tingkatan Dodi bintang 9 puncak. Bahkan energi mereka lebih kuat dari dewa darah yang dibunuh oleh Xiaoyan. Dua sosok dewa darah menatap ke arah Putri Qianning. Mereka berkata dengan dingin, "Qianning, Anda sangat berani mengirim pasukan untuk memburu salah satu dewa darah. Hari ini saya akan membunuh orang-orang Anda tanpa meninggalkan satu orang pun yang hidup," ucap dewa darah yang bernama Laufey itu. "Saya khawatir bahwa kalian berdua tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya," ucap Xiaoyan. "Manusia, siapa Anda? Apakah karena Anda memiliki kekuatan bintang 9 puncak Anda berani berkata seperti itu pada saya? Karena kamu berani mengatakan itu maka saya akan membunuh Anda terlebih dahulu," ucap salah satu jenderal darah. Setelah kata-kata itu jatuh aura membunuh yang dipadukan dengan kekuatan jiwa menuju ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama kekuatan jiwa yang agung meletus dari tubuh Xiaoyan itu menekan kekuatan yang dilepaskan oleh salah satu dewa darah. Melihat kekuatan jiwa Xiaoyan yang dahsyat kedua dewa darah terkejut. Mereka segera mundur untuk menghindari gelombang jiwa yang menuju ke arahnya. "Sepertinya Anda pelaku yang membunuh Dewa Laoqi. Hari ini saya akan membunuh Anda untuk membayar nyawa Dewa Laoqi," ucap dewa darah Laufey. "Saya ingin melihat bagaimana cara Anda membunuh saya," ucap Xiaoyan mengangkat kedua tangannya. "Surga yang menciptakan langit," teriak Xiaoyan, "api surgawi dan roh hantu melonjak menciptakan lautan api surgawi. Itu dikolaborasi menjadi bentuk wajah kuno yang sangat besar. Gelombang sonik yang disertai oleh api surgawi seperti ombak menerjang ke arah keduanya. Mereka berdua menggabungkan kekuatan untuk membentuk perisai dan menghalau serangan Xiaoyan. Saat kedua serangan bersentuhan suara terendam terdengar hingga ribuan kilometer. Kedua dewa darah sangat tidak percaya dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiaoyan. Di sisi lain Xiaoyan juga sedikit menyeringit, mereka berdua memang layak dikatakan dewa dari para monster. Bahkan mereka mampu memblokir surga menciptakan langit yang dilepaskan oleh Xiaoyan. Jika pertarungan ini menjadi pertempuran jangka panjang maka Xiaoyan akan dirugikan. Memikirkan hal ini Xiaoyan mengangkat tangan kanannya. Api surgawi keluar dari tangannya dan membentuk penguasa Xuan. Pada saat ini Zian berkata kepada seseorang yang ada di sampingnya. "Saudari Long Qiong, cepat bantu orang itu, dia adalah seseorang yang pernah saya ceritakan kepada Anda. Dia merupakan orang pertama yang mampu menerobos Dodi di benua Daoqi," ucap Zian. Setelah mendengar kata-kata Zian wanita itu yang bernama Long Qiong meledak dengan aura yang sangat kuat. Tombak hitam muncul di tangan Long Qiong, kekuatan Dodi bintang 9 puncak meledak dari tubuh Long Qiong. Kedua dewa darah terkejut merasakan aura yang sangat kuat ini. Xiaoyan mengerti jika wanita ini datang untuk membantunya karena permintaan dari Zian. "Saya berterima kasih atas bantuan dari Anda, tetapi saya bisa mengatasi kedua serangga ini sendirian. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya karena menolak kebaikan Anda," ucap Xiaoyan tidak ingin menyeret ras naga untuk terlibat konflik dengan monster darah. Xiaoyan tahu bahwa monster darah adalah makhluk yang ditinggalkan oleh benua dewa darah. Long Qiong yang mendengar kata-kata Xiaoyan tubuhnya berhenti bergerak. Dia menatap kedua dewa darah lalu menjelaskan kepada Xiaoyan. Keduanya adalah dewa darah dari ketujuh dewa, kekuatan mereka berdua berada di bintang 9 puncak. Anda harus hati-hati saat menghadapi mereka berdua, ucap Long Qiong. Pria ini masih sangat keras kepala, ucap Zian sedikit kesal. Kedua dewa darah itu menatap Xiaoyan dengan dingin lalu berkata, "Manusia, Anda sangat berani bersikap sombong di hadapan kami. Apakah Anda benar-benar berpikir bisa mengalahkan kami berdua dengan kekuatan Anda?" ucap dewa darah Laufey. Setelah mengatakan itu kedua dewa darah menyerang dari kedua sisi. Xiaoyan hanya tersenyum dingin, kekuatan Dodi bintang 9 puncak meletus.
Tangan Xiaoyan terangkan dan dua lotus api dengan cepat mengembun. Hanya dengan menghentakkan satu kakinya sosok Xiaoyan sudah menghilang. Saat detik berikutnya dia sudah muncul di depan kedua Dewa Darah. Dua lotus api di tangan Xiaoyan dilemparkan dan mengenai kedua dada Dewa Darah. Qian Ning melihat lotus api terkondensasi di tangan Xiaoyan, matanya menyusut tajam. Apa itu adalah lotus api yang pernah diberikan oleh Xiaoyan kepadanya? Pada saat itu lotus api mampu membunuh ribuan monster darah. Sekarang lotus api ini jauh lebih kuat dari yang pernah Xiaoyan berikan kepadanya. Mata kedua Dewa Darah menyusut saat merasakan kekuatan dari lotus api. Kedua lotus api meledak dan membungkus kedua Dewa Darah. Melihat kekuatan yang dahsyat dari lotus api, mata Long Qiong di sebelah Zian dipenuhi dengan keterkejutan. Saat api perlahan menghilang, dua sosok Dewa Darah terlihat sangat memalukan. Armor besi yang melekat di tubuhnya hancur berantakan. Sudut mulut kedua Dewa Darah meneteskan darah segar. Anda telah membuat saya sampai seperti ini, saya tidak menyangka kekuatan Anda melebihi harapan kami. Sekarang saya akan menunjukkan kekuatan kita yang sesungguhnya, ucap kedua Dewa Darah itu. Kedua Dewa Darah membentuk segel tangan, cakar setinggi ribuan kaki mengepung di atas kepala Xiaoyan. Cakar-cakar itu berwarna merah darah, cakar tulang darah, teriak kedua Dewa Darah. Xiaoyan melihat serangan kedua Dewa Darah dengan ekspresi acuh tak acuh. Roh hantu di tangan kirinya menjadi busur, sedangkan api surgawi di tangannya terkondensasi menjadi anak panah. Saat tali busur ditarik, suara berdengung terdengar. Dan gelombang energi membuat lautan emas seolah-olah diaduk. Anak panah melesat ke arah serangan kedua Dewa Darah. Cakar tulang darah dengan cepat dihancurkan dengan sangat mudah. Bajingan, siapa sebenarnya orang ini? Mengapa dia memiliki nyala api yang sangat kuat, teriak kedua Dewa Darah dengan gila-gilaan melesat mundur dan ingin melarikan diri dari Xiaoyan. Mencoba melarikan diri, ucap Xiaoyan. Segera setelah itu dia mengaktifkan ruang jiwa. Tubuh kedua Dewa Darah seolah-olah membeku, mereka melihat di sekeliling mereka dipenuhi dengan kabut berwarna darah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kita bisa terjebak di sini, teriak salah satu Dewa Darah. Pada saat ini suara Xiaoyan menggema di kepala mereka berdua. Kalian sudah memasuki domain ruang jiwa saya, di ruang ini saya adalah dewa dan kalian berdua hanya semut, ucap Xiaoyan. Pada saat ini mereka berdua meraung dengan keras, manusia bajingan. Jika Anda berani membunuh saya maka raja kami tidak akan membiarkan Anda hidup, teriak kedua Dewa Darah. Ketika saya membunuh teman kalian, dia juga mengatakan hal yang sama. Cepat atau lambat raja kalian akan menyusul di neraka, ucap Xiaoyan. Setelah kata-kata Xiaoyan jatuh, kedua tubuh Dewa Darah mengeluarkan cahaya yang sangat cemerlang. Itu terus mengembang dan meledak menjadi kabut darah. Setelah itu Xiaoyan mengulurkan tangan saat dua kristal darah besar muncul di tangannya. Merasakan sumber abadi yang murni di dalam kristal darah, wajah Xiaoyan dipenuhi kegembiraan. Orang-orang yang menyaksikan ini mereka memandang Xiaoyan dengan tatapan ngeri. Mereka tidak menyangka Xiaoyan membunuh kedua Dewa Darah dengan metode seperti ini. Pemuda ini memang bukan orang yang sederhana, dia mampu membunuh dua dodi bintang 9 puncak hanya dengan kekuatannya sendiri, gumam Long Qiong. Semua anggota suku Duyung terkejut melihat pemandangan ini. Pada saat ini seluruh suku Duyung penuh kekaguman saat memandang Xiaoyan. Di sisi lain Zian hanya tertawa lalu berkata, saudariku, apakah Anda berani berkata bahwa saya melebih-lebihkan orang ini? Ketika saya menceritakan kepada Anda, ucap Zian dengan tersenyum bangga. Ya, dia sangat kuat dan saya bukan lawan dari pemuda itu. Tetapi mengapa Anda sangat lemah, ucap Long Qiong. Cih. Orang tua itu bilang jika darah saya dibangkitkan maka saya bisa meningkatkan kekuatanku dengan sangat cepat. Itu Anda juga tidak bisa meremehkan saya hanya karena saya masih dodi bintang 3. Xiaoyan pasti akan membantu saya sesegera mungkin, ucap Zian cemberut. Di sisi lain Xiaoyan memasukkan kristal darah ke dalam cincin spasial. Dia menoleh ke arah Zian dan memberi isyarat agar Zian memasuki gelembung udara. Putri Qian Ning, suku Anda selalu tertutup bagi orang luar. Mengapa sekarang Anda membiarkan orang luar memasuki suku Anda, ucap Long Qiong dengan sedikit bingung di wajahnya. Suku kami sudah tidak bisa dibandingkan dengan saat itu.
Formasi besar suku kami telah rusak dan itu membuat monster darah selalu menjajah kami. Saya tidak berdaya selain mengandalkan orang luar untuk melindungi suku kami, ucap Qian Ning tidak berdaya. Monster-monster darah ini memang keji, hal yang merepotkan bahwa makhluk itu berkoloni. Jika mereka tidak memiliki keberadaan kaisar yang mengerikan, mungkin naga kita akan melenyapkan mereka, ucap Long Qiong tampak sangat jijik dengan monster darah. Zian tiba-tiba datang ke Xiaoyan dan meremas dengan kedua tangannya. Senyum di wajahnya menjadi lebih kuat. Hei Xiaoyan, sekarang kamu memiliki kelompok yang sangat banyak di benua Dodi. Namun saya tidak peduli, mereka tidak ada yang lebih dariku, ucap Zian menempel erat ke sisi Xiaoyan. Sudah berapa tahun berlalu namun sikapmu masih tidak berubah, ucap Xiaoyan mengusap rambut Zian. Melihat kedekatan Zian dan Xiaoyan, King Muer cemburu dan menatap Zian dengan dingin. Zian baru saja akan marah kepada King Muer, tiba-tiba Xiaoyan berkata, "Oh, aku hampir lupa memperkenalkan kepada kalian, ini adalah Zian yang selalu bersamaku dalam hal kesulitan apapun sewaktu di benua Dauki. Zian, ini adalah King Muer, istriku di benua Dodi," ucap Xiaoyan. Muer berjabat tangan dengan Zian lalu berkata, "Saya King Muer senang bertemu dengan Anda. Tolong maafkan aku sebelumnya karena tidak tahu bahwa kamu adalah teman suamiku," ucap Muer tersenyum. "Tidak apa-apa, orang ini benar-benar mengambil semua keindahan dari dunia," ucap Zian tersenyum cerah. King Muer yang dipuji oleh Zian pipinya langsung merah. Xiaoyan juga tersenyum lega melihat keduanya saling menghargai satu sama lain. Sementara semua orang berbicara, Long Qiong melihat sekeliling seolah-olah dia mencari sesuatu. "Saudariku, apakah Anda menemukannya?" tanya Zian juga menoleh untuk bertanya pada Long Qiong. Long Qiong hanya gelengkan kepalanya ketika dia tidak menemukan keberadaan leluhurnya di sini. "Semua orang selamat datang ke klan Putri Duyung saya. Kalau tidak keberatan mari kita duduk di aula untuk melanjutkan mengobrol," ucap Qian Ning menyambut semua orang dengan hangat. Sesaat kemudian semua orang bergegas ke aula tamu dipimpin oleh Qian Ning. Setelah mereka menemukan tempat duduk masing-masing, Xiaoyan menoleh ke Zian lalu berkata, "Zian, apakah ada buah 9 kehidupan di ras naga Anda?" tanya Xiaoyan. "Oh, apakah Anda membutuhkan buah 9 kehidupan? Kebetulan saya memiliki satu dan saya akan memberikannya kepadamu," ucap Zian mengulurkan telapak tangannya dan cahaya dengan warna cerah muncul di tangannya. Seketika semua orang terkejut ketika melihat buah 9 kehidupan yang dikeluarkan Zian. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat buah 9 kehidupan. Hal yang membuat semua orang tertegun bahwa buah 9 kehidupan ini sebenarnya sangat mirip dengan bentuk manusia. "Zian, apa yang Anda lakukan? Jika Anda memberikan buah satu-satunya yang Anda miliki, maka Anda akan kehilangan kesempatan untuk menembus bintang 5, ucap Long Qiong. "Saya tidak masalah dengan itu, lagi pula ini terlalu awal bagi saya untuk menerobos Dodi bintang 5. Adapun saya hanya mempunyai satu maka saya bisa memintanya lagi kepada orang tua di klan," ucap Zian dengan tersenyum. "Zian, Anda tahu buah 9 kehidupan sangatlah langka, di klan kita cuma ada beberapa buah 9 kehidupan. Penatua memberikan satu kepada Anda itu merupakan keberuntungan Anda," ucap Long Qiong. Mendengar kata-kata Long Qiong, Xiaoyan menuju Zian lalu berkata, "Kamu lebih membutuhkannya untuk meningkatkan kekuatanmu. Jangan khawatir, aku masih bisa mendapatkannya dengan cara lain," ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Zian sedikit cemberut. Dia tahu jika Xiaoyan sangat membutuhkan buah ini. "Xiaoyan, aku akan tetap memberikannya kepadamu tidak peduli apapun itu," ucap Zian. Xiaoyan mengerutkan kening melihat bahwa Zian masih sangat keras kepala. Segera Xiaoyan berkata dengan suara tegas, "Zian, kali ini kamu harus mendengarkan apa yang aku katakan. Jika kamu masih keras kepala kita tidak perlu lagi berteman di masa depan," ucap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Zian sangat marah dan menyimpan buah 9 kehidupan di dalam cincin spasialnya. Qian Ning dia menghela nafas tanpa daya, dia juga tahu jika buah 9 kehidupan sangat berharga bagi ras naga. Ketika ras naga mencoba mengaktifkan garis keturunan maka mereka membutuhkan buah 9 kehidupan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. "Xiaoyan, saya mengetahui tempat di mana buah 9 kehidupan telah berbuah.
Saya yakin tidak ada seorang pun yang mengambil buah itu, ucap Long Qiong. Saat Xiaoyan mendengar kata-kata itu wajahnya dipenuhi dengan sukacita. Dia segera berkata, tolong katakan, ucap Xiaoyan, tempat itu merupakan reruntuhan dan merupakan sarang dari monster darah. Di reruntuhan itu terdapat kebun yang ditinggalkan oleh keluarga alkemis kuno. Menurut yang saya tahu monster darah tidak pernah menggunakan bahan obat sedikit pun. Di tempat itu pasti masih terdapat buah 9 kehidupan. Hanya saja ketika Anda memasuki reruntuhan itu, maka Anda harus siap menghadapi Raja Dewa Darah, ucap Long Qiong tersenyum pahit. Qian Ning terkejut saat mendengar ini. Dia secara alami mengetahui betapa kuatnya Raja Dewa Monster Darah. Bahkan ras naga tidak bisa mengguncang Raja Monster Darah. Bagaimana mungkin Xiaoyan pergi ke reruntuhan dan menghadapi Dewa Raja Monster Darah? Zian yang masih cemberut segera dia berkata dengan enggan. Apa kamu ingin membunuh Xiaoyan dengan membiarkan dia pergi ke sana? Reruntuhan itu terdapat keberadaan Daoxian Dewa Raja Darah. Bahkan penatua di klan kita terluka oleh serangan Raja Dewa Darah. Jika hanya itu pilihannya, saya tidak segan untuk memberikan buah 9 kehidupan kepada Xiaoyan apapun resikonya, ucap Zian. Xiaoyan tampak sangat tenang lalu mengelus rambut Zian lalu berkata, kenapa kamu bersikap seolah-olah kita baru kenal? Saya secara alami tahu batas kemampuan saya. Meskipun kekuatan Raja Darah berada di tingkat Daoxian, saya masih bisa mengalahkannya, jika saya menggunakan kekuatan penuh saya, ucap Xiaoyan. Keberanian Anda memang sangat besar, selain itu pertempuran sebelumnya saya merasa Anda tidak menggunakan kekuatan sejati Anda. Baiklah, selama Anda bisa membunuh Daoxian itu maka semua akan baik-baik saja, ucap Long Qiong. Terima kasih udah temenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.